Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah salat subuh yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini kita sudah bangun untuk kembali beribadah kepada Allah. Tidur kita tadi kita niati untuk beribadah. Bangun kita niati untuk beribadah. Ini Masya Allah, betapa luar biasanya orang-orang mukmin itu. Setiap detiknya mengandung pahala di sisi Allah SWT. Untuk itu mari kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita ini. Selanjutnya mari kita berkirim salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam tercurahkan kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in dan seluruh manusia yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berharap dengan bersalawat ini Allah kelak mengizinkan Rasulnya untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Nur Rahim yang saya muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan kaji satu tema yang semoga ini juga menjadi lecutan kita untuk beribadah lebih baik lagi. Kajian tentang dasar-dasar yang harus dilakukan oleh seorang manusia dalam mendidik anak-anak, dalam melakukan tarbiyah di keluarganya. Ini ternyata pendidikan di dalam keluarga itu sesuatu yang sangat kompleks. Pendidikan di keluarga itu sesuatu yang sangat luas cakupannya. Kayaknya keluarga kecil, kayaknya hanya ada ayah, ibu, anak. Anak nanti ada kakak, ada adik. Kalau ada tambahan berarti ibu, neneknya atau kakeknya dari bapak, ada neneknya atau ada kakeknya atau mungkin ponakan siapa yang ikut. Tapi ala kulli hal bahwa pendidikan di dalam keluarga itu bukan sesuatu yang remeh. Bahkan dia menjadi sebuah pondasi kita mau ke surga atau mau ke neraka tergantung keluarga kita. Allah SWT berkata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Dirimu itu siapa? Ya kamu, laki-laki maupun perempuan. Wahai orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, jagalah diri kalian. Berarti seorang istri kena ayat ini. Wahai para istri, jaga diri kalian. Kalau Anda suami, wahai suami, jaga diri kalian. Kalau Anda seorang anak yang ngerti ayat ini, maka anak itu juga akan terkena ayat ini. Wahai anak, jaga diri kalian. Jaga diri kalian, wahai anak, wahai istri, wahai suami, wahai istri, wahai bapak, wahai ibu, apapun.
kondisi kamu di keluarga. Siapapun Anda, siapapun posisi Anda, jaga diri kalian. Wa ahlikum, kemudian keluargamu. Setelah kamu berhasil menjaga diri kamu, jagalah diri keluargamu. Dari mana? Dari api neraka. Jangan sampai seorang bapak ridho anaknya tidak sholat. Jangan sampai seorang istri ridho suaminya kelayapan gak jelas. Memang harus gitu, Pak. Seorang istri itu lisannya tambah tajam pada saat dia menjadi seorang ibu. Hatinya menjadi semakin tajam, menjadi semakin curigaan. Fitratullah, sunnatullah. Seorang istri itu dia harus setidaknya melafadzkan 20.000 kata sehari. Seorang suami, seorang laki-laki itu paling-paling cuma 8.000 sampai 10.000 kata. Berarti wajar kalau seorang istri cerewet. Tapi cerewetnya itu untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu loh. Seorang suami ini harus melazimi bahwa seorang istri mesti akan begitu setelah dia jadi ibu. Kecemburuannya tambah, kecurigaannya tambah. Kalau itu tidak dilandasi dengan iman, aduh, curiganya jadi masalah, kecemburuannya jadi masalah. Seorang suami kalau tidak dilandasi iman, dia kelayaban kesana kemari, bingung, membingungkan keluarga. Ini, jadi haram hukumnya kita ridho terhadap maksiat yang dilakukan salah satu keluarga kita, tidak boleh. Haram hukumnya kita ridho, kita rela terhadap salah satu anggota keluarga kita yang berbuat maksiat. Enggak jelas saja harus dijelas-jelasin, kok apalagi jelas-jelas maksiat. Enggak jelas itu maknanya orang kemana-kemana. Le, kamu dari mana toh? Kok biasanya harusnya pulang jam 1, kok ini pulang jam 2 gitu. Kepada anak kita harus tanya, Pak. Apalagi kepada suaminya. Artinya seorang suami, seorang bapak dia punya potensi untuk melakukan sesuatu yang lebih. Karena apa? Karena dia punya segalanya. Dia pegang kendali. Maka wajar kalau dia dipasangkan dengan seorang istri yang istri juga penuh zon, yang zonnya ini meluruskan kegiatan para suami. Maka ketika suami istri kumpul, ada anak kumpul, di situ menjadi sebuah keluarga yang berdasarkan iman, pondasinya iman, larinya ke surga, bukan ke neraka. Bahkan kemudian Allah takutkan, Allah menakut-nakuti keluarga itu dengan neraka. Yang neraka itu isinya batu-batuan, manusia-manusia yang kemudian menjadi bara apinya. Na'udzubillah. Bahkan di dalam neraka itu isinya para malaikat yang kejam-kejam, yang bengis-bengis, tidak pernah memperlihatkan senyum sedikit pun di dalam neraka itu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu banyak sekali malaikat yang berwajah-wajah bengis, wajah-wajah ngeri, seram, tidak pernah senyum. Keras-keras, atos-atos. Dimintain dikit nggak pernah mau. Tolong dong istirahat sebentar, nggak mau. Tolong dong nyiksanya istirahat sebentar, nggak bisa. Itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang para malaikat itu tidak akan pernah capek melaksanakan perintah Allah. Yang para malaikat itu tidak akan pernah memaksiati perintah Allah, tidak akan pernah mengingkari perintah Allah. Kata Allah, siksa dia, siksa terus, tidak akan pernah berhenti. Jadi neraka ini harus kita takuti karena isinya mengerikan. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk itu ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagai orang tua, kita harus sadar bahwa bukan cuma sebatas memberikan makan, minum saja kepada anak-anak kita. Tapi ada area lain, ada objek lain yang harus disasar, yang harus dijadikan sebagai sasaran dalam pendidikan kita. Objeknya ada 4. Objek pertama adalah at-tarbiyatul imaniyah. Anda wajib mendidik anak-anak Anda dengan iman. Ya.
Pendidikan iman ini nanti kita akan terangkan. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Kemudian yang kedua, Anda juga wajib mendidik akhlak. Bukan cuma mendidik iman, tapi mendidik akhlaknya juga. Bukan cuma ngasih makan minum kepada anak, kemudian selesai, tugasku udah rampung. Nih duitnya tak kayak bojoku kabeh. Tidak bisa. Anda harus mentarbiyah iman, Anda harus mentarbiyah akhlak. Padahal iman dan akhlak ini tidak mungkin menjadi bagus kalau yang mendidik tidak punya contoh. Ini ngeri. Ini nanti kita akan bahas. Pendidikan iman, pendidikan akhlak itu wajib. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan akal. At-tarbiyatul aqliyah. Si anak wajib kita didik akalnya. Seorang suami mendidik istrinya dengan pendidikan akalnya, seorang istri mendidik suaminya juga pendidikan akalnya. Seorang suami istri juga mendidik anak-anaknya dengan akalnya. Jadi sasarannya akal. Akal itu ojo ngantek salah berpikir. Ini yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat adalah at-tarbiyah al-badaniyah. Kita harus mendidik badan anak-anak kita, fisik anak-anak kita. Sejak kecil dilatih untuk mama, sejak kecil dilatih untuk nyedot, ya toh? Sejak kecil dilatih untuk jalan, itu sudah kita lakukan sebenarnya. Cuman terkadang kalau tidak kita fahami, kalau ternyata kemudian kita tidak memahami dengan pendidikan Islam, maka pendidikan badannya anak-anak juga salah. Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepada kita, kalau Anda ingin mendidik badannya anak-anak tuh, didik badan anak-anak itu dengan renang, dengan naik kuda, dengan memanah gitu. Ini yang sering kita lupakan. Artinya anak-anak suruh main sepak bola, ya enggak apa-apa, main sepak bola tidak dilarang. Tapi jangan lupakan yang tiga ini. Renang, main kuda, manah gitu. Mau pingpong silahkan, mau badminton silahkan, ning sing telu ki aja lali gitu. Sesekali kita ajarkan itu. Jadi 4 hal Pak yang tidak boleh kita lupakan dalam keluarga kita. 4 pendidikan yang tidak boleh kita lupakan dalam keluarga kita. Pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan akal, dan pendidikan fisik atau badan. Ayo kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan iman. Pendidikan iman ini ikhwati fillah tidak mungkin terbangun kecuali dengan beberapa hal yang harus kita lalui. Apa itu? An-nadru fil afaq wal anfus. Kita harus bisa melihat di seluruh dunia yang sudah Allah ciptakan. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada kamu semua wahai keluarga-keluarga Islam seluruh tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala sudah kirimkan kepada Anda bahwa Allah ada. Jadi tarbiyah iman itu pondasinya adalah harus melihat tanda-tanda di sana ada Allah. Sebenarnya Pak Bu itu gampang. Ini pohon kok bisa hidup seperti ini kenapa? Pohon itu Pak, tidak ada burung yang tiba-tiba datang ke pohon, kemudian pergi lagi, datang lagi. Kemudian ada burung yang memasang usuhnya, membuat rumahnya di pohon tersebut. Itu kalau kita perlihatkan kepada anak-anak kita, kalau kita perlihatkan ke dalam otak kita, dalam iman kita, yang terjadi apa? Ada Allah yang meminta itu semua. Ada Allah SWT yang memerintahkan itu terjadi. Begitu. Saya waktu di Jogja kemarin sekitar jam 3 malam, entah jam 3 atau setengah 4 saya lupa ya. Tapi intinya saya tuh kaget. Begitu tidur, saya sekitar jam setengah 12 baru tidur. Kemudian jam 3 itu terbangun gara-gara ininya goyangnya luar biasa. Ininya ranjangnya tuh goyang. Ini kayak sedang sedang digoyang-goyang gitu. Ternyata setelah kita melek itu saya lihat keluar, ya Allah, ternyata sebagian orang pada keluar. Ada gempa jam 3 pagi. Seandainya kita melihat dengan otak yang jelas, seandainya kita melihat dengan iman yang jelas, gempa itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada Allah yang memerintahkannya. Ada Allah SWT yang memerintahkan tanah itu untuk berguncang. Begitu. Jadi ikhwati fillah, kita tidak mungkin berdiri sendiri di dunia ini. Artinya ada Allah yang memerintahkan kita untuk hidup. Pastikan anak Anda tahu itu. Pastikan istri Anda tahu. Pastikan Anda sendiri tahu
bahwa ada Allah yang kita imani, yang semuanya akan kembali kepadanya. Jadi kita tidak bisa hidup dalam kondisi selamanya hidup. Harus selalu ingat bahwasanya besok kita mati. Keluarga yang seperti ini pasti berhasil. Karena apa? Keluarga ini tidak akan mungkin sombong. Karena keluarga ini pasti akan mengerti besok akan mati. Keluarga ini mengerti ada awal, ada akhir. Keluarga ini akan jadi mengerti bahwa orang lain yang sedang diberi kekayaan itu tidak selamanya kaya. Bahwa orang lain yang sedang diberi ujian dengan berbagai macam kemiskinan, dengan berbagai macam kekurangan, tidak selamanya dia akan kurang. Jadi itu yang pertama, ikhwati fillah. Kemudian yang kedua, tilawatu ayatul Qur'anil Karim. Kalau Anda ingin membangun pondasi keluarga, bangunlah pondasi keluarga Anda dengan terus membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kalau Anda ingin tahu seluruh ayat-ayat Al-Qur'an ini kami turunkan, kata Allah, kami turunkan untuk memberikan petunjuk di jalan yang lurus. Apapun ayat yang Anda baca, apapun ayat Al-Quran yang Anda baca, dipastikan ayat tersebut memberikan petunjuk yang lurus. Maka tidak boleh keluarga kok tidak baca Quran. Tidak boleh, Pak. Keluarga harus baca Quran. Setidaknya ada waktu yang ditetapkan. Bar maghrib tidak boleh ngapa-ngapa kecuali baca Quran. Saya itu. Kita harus tetapkan itu. Zaman kita dulu, ba'da asar TPA, ba'da asar ngaji turutan gitu kan. Nanti ba'da maghrib ibu kita, bapak kita masih minta kita ngaji di rumah. Padahal sore udah ngaji bersama teman-teman di sebuah musola di surau. Ba'da asar. Nah, kita dulu nggak ada ya istilah sekolah apa namanya itu, sekolah yang sampai sore itu ya. Dulu nggak ada dulu di zaman kita. Sekarang sekolah sampai sore itu. Anak kadang sampai rumah udah capek. Pak dasar sampai rumah, nanti sampai menjelang maghrib dia udah suruh santai aja biar istirahat dulu, jangan main dulu. Atau nanti kalau memang harus main, ba'da maghrib atau sholat maghrib, setelah sholat maghrib langsung ke rumah ngaji. Jangan lupa Pak, harus baca ayat Quran setiap hari keluarga itu. Tidak boleh tidak baca Quran. Karena apa? Di dalam ayat-ayat Al-Quran kita mengimani setiap ayat Al-Quran pasti memberi petunjuk. Loh Ustaz, saya nggak paham maknanya. Pelajari maknanya. Ustaz, saya betul-betul nggak bisa memahami maknanya. Membaca Al-Quran tanpa makna saja sudah memberikan petunjuk buat Anda, memberikan ketenangan buat Anda. Saya tuh belajar turutan, belajar Iqra nggak ngerti maknanya, tetapi setiap belajar Iqra, setelah belajar turutan, nyaman, tenang. Itu terjadi pada kita, setiap kita. Bagaimana kalau ketenangan itu kita dapatkan setiap hari? Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang tenang. Itu saya bisa memastikan Pak, bahwa orang yang baca Al-Quran itu mendapatkan petunjuk yang lurus. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, untuk memproses dasar pendidikan kita harus mengetahui asma Allah, ma'rifatu asma'illah al-husna. Kita harus mengetahui seluruh asma-asma Allah yang begitu mulia. Mulai dari Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, al hayyu al qayyum, ar-rahman ar-rahim. Terus ayo kita bahas satu persatu, kenalkan itu kepada anak-anak. Oh, jangan-jangan kita nggak ngerti makna al-qadir. Oh, jangan-jangan kita nggak tahu makna ar-rahman. Ayo kita pelajari, kita berikan kepada anak-anak kita pendidikannya. Ustaz, saya sampai sekarang belum tahu, cari tahu dari sekarang. Nggak apa-apa. Lebih baik kata Allah itu Anda ajarkan kepada anak lewat lisan Anda kepada anak Anda, daripada orang lain yang mengajarkan lafaz Allah kepada anak Anda. Karena apa? Setiap kali anak Anda melafatkan kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah mamanya, itu sebagian pahalanya diberikan kepada Anda. Maka jangan sampai lupa, asma Allah ini penting sekali kita ajarkan, agar ketika anak menyebut asma Allah kita mendapatkan kebaikannya. Coba bayangkan, Anda mengajarkan kepada anak Ar-Rahman, makna Ar-Rahman itu begini, Bapak ya. Terserahlah dengan cara apapun, dengan cara konvensional, dengan cara modern, apapun cara ataupun metode pendidikan Anda kepada anak-anak Anda. Yang penting anak itu ngerti Ar-Rahman dari lisan Anda. Apa yang terjadi kemudian? Setiap dia menyebut Ar-Rahman, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar gitu, si anak itu, Astagfirullah, itu
kebaikannya akan lari kepada Anda tanpa mengurangi pahala anak yang ketika dia berzikir. Setiap kali saya berdoa dengan kata Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, saya sudah melakukan apa yang diajarkan orang tua saya. Orang tua saya mendapatkan pahala dari doa yang sedang saya ucapkan maknanya, plus dia mendapatkan pahala dari setiap lafaz yang sedang saya lisankan, sedang saya lafadzkan. Coba siapa yang tidak hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu mesti ajaran orang tua. Coba siapa yang tidak pernah hafal, siapa yang enggak hafal Rabbi firli wali walidayya? Semua pasti hafal. Ketika Anda ucapkan, orang tua Anda mendapatkan kebaikan itu. Itu. Maka kenapa kita tidak melakukan ini kepada anak-anak kita? Maka ikhwati fillah rahimakumullah, untuk tarbiyah iman, untuk mendidik anak-anak kita dengan iman, maka kita harus banyak-banyak baca Quran, kita harus banyak-banyak menyebut asma Allah, kita harus ajarkan asma Allah kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, agar iman kita tumbuh, maka kita juga harus memberikan preventif. Jadi gerakan-gerakan preventif, gerakan-gerakan untuk menjaga. Apa gerakan untuk menjaga itu? Gerakan untuk menjaga anak dari kemaksiatan, gerakan untuk menjaga keluarga dari kemaksiatan. Kita sebagai orang tua wajib melakukan at-tamassuk bil Qur'ani was sunnah. Kita wajib pegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Qurannya seperti apa, Sunnahnya seperti apa, harus kita pegang terus. Oh, dalam masalah ini saya harus bagaimana? Saya mau makan, sunnahnya bagaimana? Saya mau minum, sunnahnya bagaimana? Saya mau mohon maaf mencari uang. Apa kata Allah SWT dalam mencari uang, dalam mencari rezeki? Itu harus kita pegang teguh. Karena kalau kita ingin mendidik iman, tapi mohon maaf uang kita tidak halal, ya nggak jadi tarbiyahnya. Kalau kita ingin mendidik iman di tengah-tengah anak kita, tapi mohon maaf kita tidak mengerti sunnah. Kita tidak mengerti bagaimana hadis Nabi SAW ketika menceritakan aku tidurnya begini, bangunnya begini. Kalau kita nggak ngerti terus gimana? Apa yang akan kita berikan kepada anak kita? Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya sesuatu, orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Anda nggak punya uang, nggak bisa berikan uang. Anda tidak punya iman, tidak bisa berikan iman. Anda tidak punya kedua yang baik, Anda nggak bisa memberikan kebaikan. Kan gitu. Anda tidak tahu bagaimana cara Rasulullah SAW tidur. Anda tidak bisa mengajarkan anak tidur cara Rasulullah. Kan gitu. Anda tidak punya perasaan bagaimana menahan hawa nafsu. Anda tidak punya perasaan bagaimana sabar. Anda tidak punya rasa sabar. Anda nggak akan bisa melatih anak untuk sabar. Anda tidak punya perasaan untuk menahan hawa nafsu, untuk tidak berbuat. Anak mau diajarkan seperti apa? Bagaimana cara mengajarkan anak untuk menahan diri dari maksiat? Kenapa? Faqidu syai'i la yu'ti. Karena orang yang tidak punya sesuatu dipastikan tidak bisa memberi sesuatu. Pasti. Maka ikhwati fillah, saya kemarin ketemu sama sama ibu-ibu di tempat orang mau naik kereta itu stasiun. Saya ketemu sama ibu-ibu di stasiun. Dia cuma ngeliat aja di samping kita lagi santai gitu, lagi menunggu. Ibu-ibu ini ngomong sama anaknya, si anak ini sama kakaknya sedang bertengkar. Terus kata ibu kepada adiknya, ketika adiknya marah ngelihat kakaknya menang gitu, karena kakaknya merasa menang, entah rebutan sesuatu pokoknya. Kakaknya menang, adiknya kalah. Yang didatangi pertama kali adalah adiknya sama ibunya. Di dada kamu seperti ada gunung mau meletus ya? Iya mama, di dada saya tuh ada yang mau meletus ini. Apa? Coba ucapkan kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, dan elus dadamu. Subhanallah, subhanallah. Berdoa kepada Allah semoga gunungnya tidak meletus. Ibarat sebuah pengibaratan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kalau hawa nafsu, kalau hati itu seperti ada gunung yang mau meletus, disabar-sabarin. Sabar ya nak gitu. Gimana, sudah sabar belum? Gimana, gunungnya meletus enggak? Sudah enggak jadi meletus itu.
Kata ibu kepada anaknya, saya mendengar sesuatu yang kayaknya aneh tapi ternyata kayaknya masuk gitu aja deh. Kayaknya aneh tapi masuk. Sabar ya Dik ya, sabar. Kan ngomong gitu kepada anak kita. Tapi seorang ibu ini memberikan ibarat kata sabar itu dengan tuh di gunung tuh ada yang meletus toh, dielus-elus jangan sampai meletus ya kan, dielus-elus subhanallah subhanallah. Kemudian setelah itu dia ngomong ke kakaknya, "Kak, enggak boleh begitu sama adiknya. Ayo berbagi." Ini subhanallah. Kalau orang punya kesabaran, dia bisa melatih kesabaran. Tapi kalau orang enggak punya kesabaran, enggak bisa melatih apa-apa. Seorang ayah, seorang ibu gimana mau ngelatih kesabaran kepada anak kalau dia nggak punya? Itu pasti. Maka dari itu ikhwati fillah, orang kalau ingin kalau ingin memberikan bentuk penjagaan ya harus dekat dengan Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, agar orang itu di dalam rumah tangganya mampu membina iman, maka dia harus at-tahalli at-taqwa wal amal soleh. Dia harus bertakwa dan juga beramal soleh. Tujuannya apa? Dia mempunyai dasar yang kuat sehingga dia mampu memberikan kepada anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga kamu, maka niscaya Allah akan ampuni kamu. Maka niscaya Allah akan berikan kepada Anda nur, kepada Anda cahaya yang digunakan untuk berjalan. Karena apa? Dunia ini gelap sekali. Gelap itu tidak bisa dilawan kecuali Anda datang dengan cahaya atau Anda mendatangkan cahaya. Dan cahayanya adalah Allah dan Rasulnya. Cahayanya adalah Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu Al-Quran dan Sunnah atau cahaya datang, maka jalanan yang gelap menjadi terang. Tidak ada cara lain untuk melawan kegelapan kecuali dengan memberikan cahaya. Maka kita ini di keluarga kita gelap sekali. Untuk mendapatkan pencahayaan yang terang dan mampu berjalan dengan baik, ngerti mana baik, ngerti mana buruk, ngerti di depan ada batu atau tidak, pakai senter, pakai cahaya, kan gitu, pakai lampu, pasang lampunya gitu. Ini ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, agar iman kita di dalam keluarga itu terbentuk dengan baik, biasakan di dalam keluarga itu tobat berjamaah. Tobat Pak, harus ada tobat. Anda harus melatihkan kepada anak-anak tobat. Ayo kamu tadi ngambil lauk toh lebih dari jatahnya. Ayo minta maaf sama bapak, sama ibu, minta maaf sama kakak karena kamu ngambil jatah orang lain. Tobat. Suruh mengakui kesalahannya, kemudian suruh tobat, jangan mengulangi lagi. Itu harus dilatih sejak kecil. Umi tadi naruh kembalian dari pasar 1.500 di atas meja. Mana ya kok nggak ada? Siapa yang tahu? Umi, aku yang ngambil. Buat apa? Tadi buat beli es. Kok belum ngomong sama Abi sama Umi? Lah tadi keburu haus. Jangan dibiarkan. Latih anak saat itu juga untuk bertobat kepada Allah. Ini pekerjaan yang tidak boleh kamu lakukan. Ini uang milik Abi sama Umi. Kamu harus ngomong dulu sama Abi atau sama Umi. Kalau sudah ketemu Abi sama Umi, kalau kamu sudah ngomong, kemudian diberikan kebolehannya, kamu diizinkan ngambil, silahkan. Kalau enggak, jangan ngambil sendiri. Karena kalau ngambil sendiri nanti sampai akhir, mohon maaf kalau dibiarkan jadinya seperti apa? Terbiasa mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Na'udzubillah min dzalik. Segera latih untuk bertobat. Jangan makan yang tidak kamu miliki, jangan ngambil yang tidak kamu miliki. Tobat Pak kepada Allah SWT. Maka itu akan menjadi menjadi satu pondasi iman yang sangat kuat. Selanjutnya istighfar, biasakan istighfar. Setiap kali ada kesalahan, setiap kali ada kesalahan yang maksud saya itu bukan kesalahan yang membutuhkan tobat ya. Ada sebuah kesalahan yang harus tobat, tapi ada kesalahan yang tidak membutuhkan tobat. Biasakan istighfar. Dia pakai sandal salah, dia ngambil sandal salah. Biasakan istighfar. Kok apalagi ketika kesalahan itu mengandung dosa gitu. Jadi mohon maaf, si anak disuruh atau diminta untuk mengambilkan baju sama ayah atau sama ibunya. Tolong ambilkan baju yang cemantel yang ngono kae.
Lah ngertinya baju yang warna apa? Yang warna hitam yang agak tebel. Ternyata si anak ngambilkan baju yang warna hitam tapi yang tipis. Kaos. Maunya ayahnya adalah jaket. Kan gitu tuh. Ini ya, oh salah. Ayo istighfar dulu. Ucapkan istighfar, biasakan istighfar dari kesalahan sekecil apapun. Walaupun kesalahan itu nggak ngandung dosa, tapi sebaiknya istighfar itu diucapkan, dididikkan kepada anak kita agar dia tahu bahwasanya di sana ada Allah yang maha benar. Di sana ada Allah SWT yang akan senantiasa memaafkan. Ini bukan cuma sebatas istighfar biasa, istighfar basa-basi, bukan. Tapi nanti akan masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam hatinya, dia akan mempunyai sifat tasamuh, sifat moderat, sifat memaafkan. Itu akan menjadi sifat bagi dia untuk saling lebih lemah lembut kepada orang lain. Ngerti kalau dia salah, kan gitu. Ini luar biasa. Maka ikhwati fillah, untuk membangun iman di dalam keluarga kita harus melatihkan istighfar. Itu yang pertama, Pak. Sekarang masuk sasaran kedua. Kita bangun akhlak dalam keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita cek dulu. Ada satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini berbunyi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Masya Allah, ini adalah ayat yang berkaitan dengan akhlak. Siapapun yang berakhlak seperti ini, maka dipastikan oleh Allah menjadi orang yang sukses. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang mukmin. Siapa yang sukses dari kalangan orang-orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu saat salat dalam kondisi khusyuk. Apa hubungannya khusyuk dengan akhlak? Khusyuk itu Pak, bukan kajian fikih. Khusyuk itu Pak, bukan kajian akidah. Khusyuk itu kajian akhlak. Ketika Anda sholat, Anda tenang karena Anda sedang menghadap Allah. Itu akhlak. Itu loh Pak. Siapa orang yang bakalan sukses? Mereka orang-orang yang pada saat sholat berakhlak kepada Allah. Orang, mohon maaf ya, ini saya berikan satu ilustrasi. Orang itu kalau sholatnya tergesa-gesa, biasanya dia nganggap sholat itu remeh. Yang kedua, kalau dia itu sholatnya ya biasa-biasa saja, dia masih menganggap sholat itu kewajiban. Saya ulang Pak, orang itu kalau tergesa-gesa saat sholat, dia meremehkan sholat. Orang itu kalau sebatas sholat biasa-biasa saja, dia sebatas menganggap sholat itu sesuatu yang wajib. Akhirnya dia sholat, begitu dia sholatnya biasa-biasa saja, begitu sholat rampung udah, yang penting sholat wajibnya udah selesai gitu. Tapi ada sesuatu yang hebat, lebih hebat daripada itu semua. Dia mengistimewakan sholat. Kenapa? Karena dia sedang menghadap Tuhannya. Maka sholatnya tidak akan pernah dianggap sebagai suatu kewajiban, lebih dari kewajiban, karena dia sedang bertemu dengan Allah SWT. Gitu loh. Di atas apa ya? Saya tidak mengatakan sholat tidak wajib loh ya. Tapi kalau berdasarkan 3 cara pandang ini, orang yang menganggap sholat itu wajib, dia sholatnya biasa-biasa, yang penting terlaksana selesai. Tapi yang ketiga nih Pak, ketika dia menganggap bahwasanya sholat itu sesuatu yang istimewa, dia sedang sholat di hadapan Allah, dia akan bertemu dengan Allah dengan penghadapan yang luar biasa. Dia siap-siap betul, dia memperlama sujudnya, dia memperlama rukuknya gitu. Dia memperindah bacaannya. Dia tidak merasa sakit hati, dia tidak merasa tertekan, dia tidak merasa terbebani dengan sholat itu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang seperti dalam sholatnya, di keluarganya mesti berhasil. Orang yang sholat karena kewajiban aja keluarganya udah berhasil kok. Orang yang sholat karena memenuhi kewajiban Allah, yang terkadang dia tidak merasa harus memperlama sujud, harus memperlama ruku. Aku bertemu dengan Allah dengan keindahan yang luar biasa. Dia sebatas biasa-biasa saja. Selama dia menganggap sholat itu suatu kewajiban, keluarganya baik kok. Kok apalagi menganggap lebih daripada itu gitu. Lebih istimewa daripada sebatas kewajiban. Gitu Pak. Pertanyaan saya, kenapa ada orang bisa menganggap sholat lebih istimewa daripada sebuah kewajiban?
Karena dia berakhlak kepada Tuhannya. Gitu. Karena dia beradab kepada Tuhannya, ini luar biasa. Jadi keluarga itu kalau mendidik anaknya dengan akhlak, ya akhlak itu tidak sesuatu yang wajib, tidak sesuatu yang haram. Jadi kita tidak sedang memberikan kepada anak-anak kita ini wajib, ini haram, nggak boleh, ini boleh, enggak. Tapi bagaimana mengajarkan kepada mereka sebuah nilai yang lebih daripada wajib atau lebih daripada haram akan sesuatu. Kamu wajib berbakti kepada orang tua, itu wajib. Tapi yang lebih daripada itu adalah kamu harus menghormati bapak ibunya di depan bapak atau bahkan tidak di depan bapak. Anda akan merasa, seorang anak akan merasa tersinggung ketika bapaknya disindir. Ini sudah penghormatan yang luar biasa. Seorang anak tersinggung ketika bapak ibunya disindir di luar rumah. Dia dengar main sama anak-anak yang lain. Oh, bapakmu begini. Dia nggak mau bapaknya disindir. Itu penghormatan luar biasa. Bagaimana kalau semua suruhan ayah ibu, semua yang terkait dengan ayah ibu di mata anak itu seperti itu gitu. Penghormatannya luar biasa. Itulah akhlak. Itulah akhlak gitu loh. Si anak muncul untuk menghormati orang tua bahkan ketika dia tidak disuruh oleh orang tuanya. Hormati ayah kamu. Tanpa disuruh dia menghormati karena akhlaknya udah tumbuh. Dia akan mengistimewakan sosok ayah, sosok ibu. Dia akan mengistimewakan kalimat-kalimat ayah dan ibunya. Dia akan di masa mereka dewasa, dia ngerti ayahnya salah. Kalimat yang dulu pernah diperintahkan ibunya salah. Tapi karena dia betul-betul hormat, dia tidak akan menyalahkan orang tuanya. Itu akhlak. Gitu loh. Saya ngerti, Pak, Bu. Kesalahan yang dilakukan orang tua saya kepada saya ngerti. Tapi saya tidak mungkin mengatakan ibu salah. Karena Pak, saya berakhlak kepada ibu saya. Itu di luar kata wajib, di luar kata haram. Yang sering kita ngerti ini nggak boleh, ini boleh gitu loh. Di luar itu. Jadi akhlak itu yang kita ajarkan itu gitu. Mengistimewakan segala sesuatu yang ada pada ayah ibu. Mengistimewakan segala sesuatu yang ada pada kalimat ayah dan ibunya. Ini luar biasa. Apa yang selanjutnya? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ini juga kaitannya dengan ayat. Ini kaitannya juga dengan akhlak. Orang mukmin yang berhasil adalah orang-orang mukmin yang mampu menghindari berbagai macam sendaguro. Siapa nggak boleh bercanda? Boleh. Tapi karena akhlak, nggak butuh saya gitu. Siapa yang nggak boleh? Siapa yang bilang nonton lawak nggak boleh? Boleh nonton lawak, tapi terkadang akhlak kita nggak setuju. Lawakannya terlalu menjatuhkan, lawakannya terlalu menghina. Walaupun dalam bentuk lawak, kita nggak boleh. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dalam sendaguro mereka mengingkari. Artinya kajiannya kajian akhlak. Sendaguro itu banyak. Nonton YouTube itu sendaguro sebenarnya. Nonton YouTube itu sendaguro sebenarnya. Boleh. Selama halal yang tidak dilarang di dalam syariat, boleh kita nonton YouTube, tidak ada masalah. Tapi akhlak kita akan berkata, kenapa kau harus nonton YouTube di saat ada Al-Quran? Akhlak kan bicaranya. Kenapa kau harus nonton YouTube di saat ada azan? Berarti yang dibicarakan akhlak di sini. Siapapun orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, dipastikan dia sukses. Kalau keluarga kita berakhlak dengan keluarga yang baik, dengan akhlak yang baik, maka niscaya keluarga kita pasti sukses. Jadi anak ini, Pak, akhlaknya luar biasa. Itu terlihat kok dari berbagai macam tindak tanduknya. Anak itu akan sangat luar biasa, istimewa dibanding lain ketika dia punya akhlak yang luar biasa. Ada seorang anak datang ke tempat ustadznya. Dia berseloroh dengan teman, ayo kita mengunjungi rumah ustadz kita. Biasa kan namanya anak-anak, salam, assalamualaikum ustadz, dicium tangannya, duduk gitu. Tapi ada satu anak yang istimewa, assalamualaikum ustadz, salam dari bapak dan ibu untuk ustadz. Bayangin, kira-kira beda nggak? Ada anak lain kemudian datang, assalamualaikum ustadz, ada salam dari ayah ibu, saat ini ada titipan dari ayah ibu untuk ustadz.
Beda gak? Beda sekali. Apa yang membuat dia melakukan itu? Akhlak. Akhlak keluarga sampai kepada orang, dirasakan oleh orang. Itu yang kita lakukan kepada anak loh ya. Anak itu salaman tuh aja udah baik. Tapi rasanya akan lebih istimewa ketika seorang anak ngomong kepada ustadznya, "Ustadz, ada salam dari ayah ibu buat ustadz." Itu senang ustadznya. Bener Pak saya itu. Demi Allah saya juga merasakan itu. Kemudian ada seorang anak datang kepada ustadznya, "Assalamualaikum ustadz, ada salam dari ayah ibu. Ini ada titipan dari ayah." Walaupun cuma sebatas tempe goreng. Apa yang dirasakan ustadznya? Keindahan. Itulah keistimewaan akhlak ikhwati fillah. Kalau ada akhlak di tengah-tengah keluarga kita, demi Allah, keluarga itu sukses. Qad aflahal mu'minun. Itu pasti. Coba antum Masya Allah, Allahu Akbar. Nanti saya ingin cerita lebih banyak masalah akhlak ini. Dari cerita-cerita Nabi dan para sahabatnya. Dan ahli keluarganya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ikhwati fillah, ya kalau boleh saya beralih kajiannya dari tazkiyatun nafs kepada keluarga. Saya beralih aja gitu kan. Beralih dari tazkiyatun nafs kepada ini, tarbiyah gitu. Kalau boleh saya contohkan banyak sekali, Masya Allah luar biasa. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, tarbiyah akhlak atau pendidikan akhlak ini sangat luar biasa. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Anda itu yang disasar hatinya dalam berakhlak. Kalau kamu berjalan, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Kalau Anda berjalan, coba jangan kamu sampingkan muka Anda kepada orang. Sehingga orang tuh melihatnya pipi kamu, bukan wajah kamu, pipinya. Nyamping gitu loh. Dan juga ketika Anda berjalan, berjalanlah dalam kondisi tunduk, tawadhu, bukan dalam kondisi sombong. Orang lain nggak tahu kamu sedang sombong, merasa gagah. Orang lain tahu nggak kalau Anda merasa gagah? Cuek-cuek aja kan orang lain. Tapi kan yang disasar hati kita. Anda dalam kondisi tawadhu. Akhlaknya itu loh. Yang disasar adalah ketawaduan diri. Allah tidak mengatakan tawadhulah Anda agar orang lain menganggap Anda baik. Enggak ngomong gitu. Tapi yang Allah katakan wala tamshi fil ardi marha. Jangan sekali-kali kamu jalan dalam kondisi sombong. Hanya itu aja. Dampaknya apa? Ndak urus. Yang penting jangan berjalan dengan kesombongan. Itu akhlak. Ada anak berkelahi sama temannya, dipanggil ustadznya. Terus orang tuanya dipanggil. "Bapak, Ibu, mohon maaf tadi Ananda berselisih saat main sepak bola. Terus ini kelahi. Nah, karena kelahi alhamdulillah sudah kita damaikan." Bapak ibunya datang. Yang satu juga bapak ibunya datang. Kita lihat siapa di antara dua orang tua tadi yang lebih sabar. Siapa di antara dua orang tadi yang lebih berakhlak. Tergantung lisannya. "Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya kejadiannya gimana sih?" "Oh ibu itu loh, kalau punya anak diajari dong akhlak yang baik." Ini udah sombong nih. Iya kan? Pernah kejadian seperti itu tak? Tapi ketika ada seorang ayah yang dipanggil sama gurunya atau ibu dipanggil sama gurunya, dia datang. "Nggih Pak Ustadz, terima kasih sudah mendampingkan Ananda." Dia datangi anaknya, minta maaf sama dia. "Ibu, saya sudah minta maaf lagi." Beda kan? Beda tak? Rasanya beda. Keistimewaan yang ada pada ketinggian keluarga itu berbeda. Ketinggian dan keistimewaan yang ada pada keluarga itu beda. Yang satu mengajarkan kesombongan, yang satu mengajarkan ketawaduan. Ketika akhlak ada pada keluarga, dirasakan sama orang lain, demi Allah saya katakan. Gitu loh. Kalau tadi cuma sebatas ngasih salam, ngasih tempe tadi. Ini sekarang coba minta maaf. Minta maaf. Padahal sudah minta maaf, sudah didamaikan. Minta maaf lagi. Berbeda toh didikan antara dua keluarga ini. Yang satu terasa, "Coba saya lihat mana sih kejadiannya semula, makanya kamu tuh jangan usul aja." Yang satu, "Minta maaf ya Lea." Apapun kondisinya, utamakan maaf, utamakan istighfar, utamakan taubat. Jadi imannya muncul, akhlaknya muncul. Masya Allah, luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, at-tarbiyatul aqliyah.
Sasaran yang ketiga yang harus kita jadikan objek pendidikan adalah pendidikan akal. Pak, jangan lupa mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang berakal dengan baik. Salah satu ahli pendidikan mengatakan pendidikan akal itu ajarkan kepada anak-anak kita berhitung matematik. Ya monggo lah matematika dasar diajarkan kepada anak kita, silakan. Cuman sekarang kan hukum tentang matematika, hukum tentang eksakta itu semakin bagus eksaktanya maka semakin cerdas orangnya gitu kan ya. Sekarang hukum yang berjalan seperti itu gitu. Wah, ini masuk ke ini matematikanya bagus, fisiknya bagus. Ya sebenarnya itu masuk bagian sih, tapi tidak mendasar banget. Yang mendasar adalah pendidikan akal kepada anak bahwasanya 1 tambah 1 adalah 2. Ini artinya kita mengajarkan kepada anak sesuatu yang kebenarannya mutlak bisa dipandang dengan akal. Gitu. Itu yang sedang akan kita ajarkan. Kita tidak sedang mengajarkan pangkat berapa itu enggak sampai melotot gitu, enggak. Maksudnya bukan itu. Tapi tujuan kenapa akal disasar dalam pendidikan adalah bahwa akal pun bisa mendapatkan kebenaran mutlak. Dari akal kita akan berpikir, dari akal nanti akan sampai kepada kesimpulan hati, kesimpulan kebenaran. Apa itu? Mohon maaf, itu nanti kalau tidak berhijab, kalau keluar rumah perempuan tidak berhijab, nanti kebakar neraka umpamanya. Itu pendidikan akal, Pak. Belum sampai pada pendidikan yang lain, belum sampai pada pendidikan iman, belum sampai pada pendidikan akhlak. Belum, baru sebatas mengatakan, mohon maaf, ada akhlak, mohon maaf, ada hijab di dalam aurat perempuan. Itu akal. Oh, namanya perempuan itu wajib menggunakan. Itu bukan cuma sebatas perempuan wajib hijab, tetapi sudah mengandung pendidikan yang perempuan itu yang berhijab, yang laki-laki tidak berhijab gitu loh. Kemutlakannya di situ. Jadi tidak boleh saya seorang laki-laki bawa hijab atau pakai hijab. Seorang perempuan wajib pakai hijab gitu loh. Kemutlakannya di situ. Perempuan berhijab, laki-laki tidak berhijab kan gitu loh. Berjilbab maksud saya. Kemutlakannya di situ, itu kebenarannya. Harus menggunakan akal awalnya gitu. Walaupun nanti kalau orang memandang dengan iman akan lebih daripada itu. Gitu. Jadi kalau dalam istilah kita pendidikan seksual dini. Dengan cara apa pendidikan seksual dini? Mohon maaf, anak kecil umur 1 tahun, seorang perempuan kalau keluar rumah sudah dikasih jilbab. Ini kan perempuan nih, biasakan pakai hijab kan gitu. Kalau laki-laki enggak perlu. Itu pendidikan dini, pendidikan seksual. Padahal yang dipakai apa? Jilbab. Iya kan? Apa hubungannya jilbab sama pendidikan seksual? Iya kan? Maka ikhwati fillah, untuk mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu yang disasar bukan 1 tambah 1 sama dengan 2-nya, tetapi kita mengajarkan kebenaran akal bagi seorang anak, bahwa setiap apa yang Allah katakan dan Rasul katakan itu pasti benar. Perempuan plus jilbab sama dengan benar. Itu akalnya begitu yang disasar. Jadi jangan mengajarkan yang lain. Oh, enggak apa-apa, jilbab itu kan cuma sebatas kebudayaan Arab. Oh, enggak boleh begitu. Jilbab harus dilatihkan kepada anak-anak perempuan kita semenjak dini. Selain itu mengajarkan akan kebenaran, dampaknya ternyata itu juga bagus untuk pendidikan seksual anak. Luar biasa kan? Padahal anak belum berhijab. Kalau beberapa kali saya menemui kasus di luar negeri, anak ini bedanya dengan Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini kan jilbabnya baru dipakai nanti setelah haid, setelah masa dewasa. Kalau di luar sana jilbab tetap dipakai walaupun dia belum haid. Tapi begitu haid, begitu masa baliknya sudah muncul, si perempuan itu disuruh pakai niqab, cadar. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah tradisi. Di Indonesia juga tetap bagus kok. Apalagi kalau anak-anak SD, anak-anak sudah pakai jilbab semua. Kemudian di SD di mana gitu kan diwajibkan sekolahnya untuk berjilbab bagi yang perempuan. Subhanallah. Bukan cuma mengajarkan bertata busana, tapi mengajarkan kebenaran akhlak, bahwasanya perempuan plus jilbab sama dengan benar, mutlak. Begitu.
Itu yang tarbiyah akliyah. Kemudian yang terakhir saya percepat aja. Yang terakhir adalah tarbiyah badaniyah. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita pendidikan fisik, pendidikan badan. Jangan berhenti mendidik anak-anak kita, mendidik badan anak-anak kita. Jangan pernah berhenti, terus bergerak. Salah satu pergerakan yang paling baik dalam pendidikan badan atau fisik anak adalah bangun tepat waktu, tidur tepat waktu. Tidur cepat, bangun cepat. Ya, tidur cepat, bangun cepat. Tapi mohon maaf, ini saya akan sampaikan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan ya. Kalau kita bisa lakukan, alhamdulillah. Contoh ya, contoh kecil. Betapa Rasulullah SAW itu uswah yang bagus. Berapa kali Rasulullah SAW tidur dalam satu hari? Itu kan pendidikan fisik loh. Jadi pendidikan fisik bukan cuma renang, bukan cuma berkuda, memanah, bukan. Tidur juga pendidikan fisik. Berapa kali Rasulullah tidur? 3 kali apa 2 kali apa 4 kali? Apa 5 kali? 3 kali. Kapan tidur pertama? Habis sholat isya, kalau nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan, urusan kerasulan, urusan kenabian, urusan apa namanya umat, beliau langsung tidur. Kapan bangunnya? Jam 12 malam. Habis itu ngapain? Dia sholat. Sampai kapan? Sampai Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Abdullah bin Ummi Maktum adzan itu artinya adzan pertama. Adzan pertama atau adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah Ummi Maktum itu menunjukkan kalau ayo bangun, ayo sholat, ayo sahur gitu. Ayo bangun, ayo sholat tahajud, ayo sahur gitu. Itu adzan pertama. Rasulullah bangun sampai itu. Dari jam 12 malam sampai Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Kemudian ngapain? Rasulullah tidur lagi. Kapan tidur? Rasulullah tidur sampai kapan? Sampai Bilal bin Rabah bangun kemudian adzan untuk sholat subuh. Atau sebelum itu untuk melaksanakan sahur. Sahurnya juga tidak harus menyiapkan, tidak harus masak sak kuali sak dandang nih ora ibu ya. Makanannya Rasulullah SAW itu antara roti yang sudah disiapkan tadi malam dan juga kurma atau air putih. Kalau ada makanan dimakan, kalau nggak ada berarti dia puasa sejak saat itu. Gitu kan? Berarti Rasulullah tidur dari Abdullah bin Ummi Maktum adzan sampai Bilal bin Rabah adzan. Ketika Bilal bin Rabah adzan, maka kemudian Rasulullah SAW ke masjid, kemudian sholat bersama para sahabatnya, terus sampai pagi tidak tidur, terus sampai siang tidak tidur. 1 jam sebelum sholat duhur beliau baru tidur. Namanya apa? Qailulah. Qailulah. Tidur yang ternyata dipraktekkan oleh hampir rata-rata perusahaan-perusahaan di Jepang. 1 jam sebelum jam 12 itu digunakan untuk tidur. Karena apa? 1 jam tidur pada saat itu sama dengan 6 jam tidur di malam hari. Jadi posisi tubuh kita akan kembali seperti semula sel-selnya gitu. Dengan tidur 1 jam sebelum duhur. Rasulullah mengajarkan itu 1400 tahun yang lalu. Orang baru berpikir saat ini. Orang baru meneliti tentang apa itu tidur siang. Kalau kita tidur siang baru duhur tekan jam 5 malah nih. Itu katokan, terlalu banyak itu. Ya kan? Setelah itu Rasulullah sholat duhur dan Rasulullah tidak tidur lagi sampai isya. Begitu seterusnya. Berarti Rasulullah tidur dalam 1 hari 3 kali. Ning 3 kalinya tidur Rasulullah itu dawane kalah karo awake dhewe. Iya tak? Kita tidur cuma sekali mungkin dari malam sampai pagi tapi panjang sekali. Ngalahke tidurnya Rasulullah yang 3 kali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara tidur itu bicara tentang melatih fisik. Iya tak? Kira-kira bisa enggak itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Berat ya Allah, wahai Rasulullah, kita berat melaksanakan sunnah-sunnah ini. Mau tidur seperti itu susah sekali kita. Iya tak? Ya Allah ya Rabb. Jadi mohon, kalau mau kembali ya monggo, kalau enggak ya seperti tradisi kita, yang penting kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Monggo silahkan teruskan seperti tradisi Anda tidur. Tapi intinya tidur itu cukup, tidak berlebihan, gitu aja. Karena tidur yang berlebihan itu juga mengandung dampak yang buruk buat fisik kita. Ya kan? Yang lebih buruk lagi ketika ada larangan-larangan tidur, tidur gitu. Mohon maaf, ketika ada larangan-larangan tidur untuk fisik kita, kita tidur di situ. Kapan? Bar subuh, Pak. Bar subuh pulang ke rumah tidur lagi, haram. Haram hukumnya.
Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah kepada umatku yang mereka terus bergerak, yang mereka terus berproses. Ya, kapan? Saat bukur fi bukuriha, saat masa bukur, saat habis subuh menjelang siang sampai menjelang siang. Tidak boleh tidur. Kalau ingin ikuti Rasulullah berarti tidurnya ya sebelum duhur, gitu. 1 jam sebelum duhur. Jadi Pak pulang ke rumah tidur tidak boleh karena habis sholat subuh memang dilarang. Para ulama rata-rata sepakat tidak boleh tidur. Ada yang cuman begini, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh gitu. Tapi intinya dilarang. Begitu Bapak Ibu sekalian. 4 sasaran tarbiyah, 4 sasaran pendidikan yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk diri kita dan anak-anak kita. Yang terakhir tadi adalah pendidikan badan, karena memang Allah SWT itu sudah menetapkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah bentuk tubuh kamu dengan tubuh yang terbaik, dengan bentuk yang terbaik. Maka untuk menjaga tubuh itu pun kita menggunakan cara Allah dan Rasulnya untuk menjaganya. Salah satunya adalah mengatur pola tidur, mengatur pola makan, mengatur pola olahraga dan lain sebagainya. Itu belum kita bahas, tapi intinya itu yang akan kita bahas dalam proses pendidikan dalam keluarga kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Besok kita lanjutkan insya Allah. Kita ambil salah satu poinnya dari 4 ini untuk kita kembangkan. Umpamanya pendidikan akhlaknya, umpamanya pendidikan badannya. Oh, pendidikan badan ala Rasulullah itu gimana toh gitu. Itu insya Allah kita akan bahas satu persatu ke depannya, di beberapa kali pertemuan ke depannya insya Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan untuk panjenengan semua, dan khususnya untuk saya pribadi, agar kita bisa meningkatkan pendidikan yang baik untuk keluarga kita dan bisa menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.